Roma 13 ayat 1 sampai 14. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sebentar ya, saya masih belum berhasil. Sebentar. Mana ini? Nah, ya, bisa juga. Ya, oke. Ini berhasil juga ya.
Saya cari-cari videonya, kenapa nggak bisa mau tampil, ternyata settingan yang salah. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Apabila orang-orang ini, dia mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka nanti akan ada metanoia. Tadi saya bilang ya kemarin, bahwa kitab Daniel ini cerita tentang metanoia. Ya, cerita tentang metanoia. Nah, Anda katakan sama-sama saya itu ya. Metanoia, tiru-tiru pendeta karismatik. Ya, memang saya kan dari gereja karismatik. Metanoia, ya. Kata metanoia itu penting. Kata kuncinya adalah metanoia. Nah, di zaman Daniel, ya di zaman Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego ini, yang namanya science itu adalah ilmu nujum. Yang namanya science ya adalah sihir-sihir itu. Makanya nanti kita mengenal nanti ada yang namanya magoi. Ya, magoi ini adalah dalam bahasa Yunani ya, itu artinya magician. Ya, atau ya tukang-tukang sihir ya maksudnya ya. Nah, demagoi adalah orang-orang yang disebut demagoi ini adalah orang-orang yang berasal dari timur, orang-orang Persia ya. Makanya ada magoi yang datang kepada Yesus dengan mengikuti bintangnya dari timur, itu magoi. Ya, sama ya. Nah, itulah orang-orang Persia. Nah, Daniel juga hidup di zaman itu. Ilmu perbintangan, astrologi itu ya, astronomi, astrologi, ilmu nujum, yang namanya sains ya itu, ya, yang namanya sains ya itu, termasuk menafsirkan mimpi. Nah, sampai sekarang mimpi menjadi salah satu teka-teki bagi para psikolog. Ya, mengapa ada mimpi yang bisa menggambarkan masa depan, ya. Sampai sekarang itu menjadi strategi dan belum terpecahkan ya psikologi tentang mimpi ini. Nah, kita nggak akan cerita tentang mimpinya, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan juga memakai Nebukadnezar. Makanya jangan kadang-kadang itu mimpinya orang ini, orang itu bukan dari, jangan jangan didengerin. Waktu kan mimpinya Jayabaya, jangan didengerin. Saya tidak suruh Anda dengerin, tetapi ya orang-orang tua, orang-orang bijak di dalam suatu bangsa itu biasanya diberi mimpi dan penglihatan. Itulah yang namanya visi. Soekarno mendapat visi itu, ya. Jokowi saya juga mendapat visi. Karena mimpi itu, ya, itu adalah karunia para raja. Visi, the vision. Apa bedanya mimpi dengan visi? Dulu pernah saya cerita. Mimpi itu buru-buru, nggak bangun-bangun. Artinya, ya mimpi itu memang gratis. Kalau visi, itu bayar mahal. Mimpi itu gratis, visi itu ada bayar mahal. Ya, bahkan dengan hidupmu. Itulah bedanya mimpi dengan visi. Dan setiap pemerintahan di dunia ini diberi mimpi dan visi. Mimpinya gratis, ya. Banyak orang-orang bermimpi nggak bangun-bangun, gratis. Tapi ketika mimpi itu menjadi visi, bayar dengan hidupnya. Dengan hidupnya, seluruh sel-sel tubuhnya harus sepakat. Kalau nggak tercapai visi itu. Nah, sama juga halnya dengan Nebukadnezar yang mendapat mimpi dan visi. Mimpinya itu kemudian menjadi visi. Ya, makanya dia sujud menyembah Daniel, dan Daniel itu dianugerahi, dibayar. Dan Daniel dijadikan pemimpin. Dia bilang, saya nggak sanggup. Cerita itu sama dengan mimpinya Firaun yang kemudian menjadi visi. Sehingga di zaman Yusuf, ya, maka di zaman Yusuf itu Mesir mencapai puncak kejayaannya. Seluruh dunia takluk, bukan karena perang,
tapi karena kelaparan. Dan di tengah resesi ekonomi yang luar biasa, maka Firaun menjadi leader, ya, menjadi pemimpin ekonomi dunia di zaman itu. Ya kan? Karena apa? Karena ada seorang Yusuf yang menafsirkan, yang menerjemahkan mimpi itu menjadi visi. Kalau enggak cuma sekedar mimpi saja. Nah, Anda jangan antipati dengan mimpi atau dengan mimpi para penatua bangsa Indonesia. Jangan antipati. Ya, ketika Jokowi punya mimpi, ketika Gus Dur punya mimpi, ketika Soekarno punya mimpi, ya itu Anda jangan antipati, karena itu mimpi. Soekarno bermimpi Indonesia menjadi bangsa yang besar, tapi mimpinya Soekarno akhirnya tinggal mimpi saja, nggak menjadi visi, karena rakyatnya tidak mendukungnya. Siapa rakyatnya? Ya semua, termasuk orang-orang di sekitarnya. Termasuk kadrun-kadrun ini, nggak mau Indonesia menjadi bangsa yang besar. Silakannya orang-orang Kristennya pun akhirnya ikutan sepakat. Mengapa? Dengan Anda berdiam diri, itu Anda sedang sepakat dengan si kadrun-kadrun yang merusak mimpinya Soekarno sehingga nggak pernah jadi visi. Apakah Indonesia benar-benar menjadi bangsa besar? Saya sepakat. Karena saya pun punya mimpi seperti itu, Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tetapi kemudian dirusak. Gereja ikut merusaknya dengan apa? Dengan menjadi penakut dan menjadi serakah. Ya. Akhirnya bahkan di gereja pun diajari cerdik seperti ular. Nggak usah, ya. Paling penting itu perpuluhan. Coba Anda lihat, ya. Orang itu lebih setia bayar perpuluhan daripada bayar pajak, walaupun pendetanya rakus-rakus kan. Alasannya karena kalau bayar pajak duitnya nggak jelas. Loh kalau bayar perpuluhan juga duitnya nggak jelas, sama saja. Kalau Anda pergi ke Damaris, duitnya jelas. Itulah, ya. Saya nggak mau cetak kadrun, bukan urusan kita kalau embun pagi, kalau sore urusan kita, kalau pagi urusannya Anda dengan saya. Bagaimana kita harus mendukung mimpi pemimpin bangsa kita untuk menjadi visi. Makanya di dalam Yeremia pun disebutkan, ya, di mana kamu dibuang, doakanlah kota di mana kamu dibuang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Mana orang Kristen mikir begitu? Nggak kepikir gereja. Buktinya nggak diakonia, buktinya nggak mikirin kesejahteraan kota. Ada kepikir tentang kesejahteraan kota? Tidak. Ada kepikirkah pendeta-pendeta di gereja itu tentang kesejahteraan kotanya? Hampir tidak ada. Adanya retorika, yuk kita bikin demi kesejahteraan kota, kita bikin maraton, gerak jalan pagi. Yang retorika begitu. Ya kan? Wah. Demi kesejahteraan kota, kita bikin gerak jalan bersama, kita bikin lomba menggambar. Gitu. Mana sejahtera? Gitu. Ya kan? Ujung-ujungnya akhirnya kumpulkan dana, surplus apa enggak, kata pendeta. Merugi, mumet. Akhirnya gereja-gereja nggak mau memikirkan kota, memikirkan nasib perutnya sendiri. Karena gereja tidak terlibat. Wah, ini next level bener ya. Saya harusnya bicara ini di kelas para pemimpin. Itu di kelas apostolik ya nanti terakhir. Ini bahan kelas apostolik sebenarnya ya. Menjadi pemimpin yang berdampak bagi masyarakat. Ujung-ujungnya ya diakonia tetap, memang Anda sudah tahu, sudah bisa tebak. Ya. Tetapi di dalam proses mengapa? Anda kepikir nggak? Mengapa gereja tidak memikirkan hal seperti ini? Karena gereja memang malas. Gereja tidur, gereja sudah terjun masuk di dalam dosa dengan melakukan perdagangan di dalam bait suci.
Makanya itu Yesus menyuruh saya membalikkan meja-meja penukar uang dan mencambuki para penukar uang dan para pedagang merpati, para pedagang kambing domba. Makanya begitu ya, wah sadis ngeri ya, karena lihat YouTube apa Zoom kita tadi malam serem sekali ya. Ini makanya hari ini nih banyak yang absen. Banyak loh hari ini, gila pada nggak tidur apa ya? 60 lebih hari ini. 60 ya pada nggak tidur ini pasti lanjut semua nih, ikut Zoom semua. 3 jam doang ya, aduh. Malam kelupaan saking asik yang ngerumpi sampai malam ya. Tapi ngerumpinya ngerumpi berbobot ya. Kuprak. Dikuprak. Itu tugas Anda dengan saya. Wah, saya jemaat baru. Nah, tuh, salah sendiri masuk ke embun pagi. Enggak ada jemaat baru. Begitu Anda masuk ke embun pagi, Anda terus. Anda sedang dipersiapkan menjadi pemimpin. Anda semua adalah pemimpin. Makanya semua yang alumni kelas evangelis apologetik wajib membawa renungan. Wajib ya nanti digilir. Bukan sukarela ya. Memang saya nanti WhatsApp-nya pribadi. Minta tolong ya bawa renungan. Tetapi sebenarnya di dalam minta tolong itu saya lagi ngomong, tolong wajib bawa renungan embun pagi. Sebenarnya wajib ya. Wajib dong, Anda seorang pemimpin. Anda biasa khotbah, Anda urusan. Ini bukan masalah khotbah. Anda share apa yang Anda dapat selama ini, Anda sharingkan. Bagikan itu kepada semua orang, sebanyak mungkin orang. Karena kita rata-rata, viewer kita embun pagi, ya antara 2.500 sampai 10.000. Ya kan, tergantung lagi moodnya orang-orang sama ngasih saya judul. Saya judulnya sengaja ngelandai-landai ya, supaya jangan yang serem-serem terus. Nah, kalau mau kasih yang serem, begitu judulnya serem bisa 10.000. Ya, begitu judulnya biasa-biasa ya, paling cuma 2.500, 4.000, mentok-mentok 5.000 ya. Begitu serem langsung 10.000. Orang itu orang Indonesia haus dengan yang serem-serem begitu. Anda kekurangan hiburan apa ya? Kalau kita di sini Raja Anda kekurangan hiburan. Anda keluar rumah, jalan aja itu sudah hiburan, indah sekali ya di sini. Ini nggak ada sampah-sampah berceceran, tak karu-karuan itu nggak ada. Anda keluar rumah saja itu, ya, itu sudah hiburan, sudah taman yang indah. Keluar dari rumah saja itu sudah taman. Sepanjang jalan itu indah sekali, tersusun rapi. Nah, maka dari itu saudaraku, ketika kita masuk ya di dalam kerajaan Allah, tugas kita itu menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan perkara makanan dan minuman, toh berkat yang bukan. Kerajaan Allah adalah hidup yang berdampak. Hidupmu yang berdampak bagi sesamamu. Ya, kalau Anda cuma di gereja atau kumpul, nggak akan berdampak. Nggak akan berdampak, apalagi Anda kasih perpuluhan ke gereja, Anda nggak berdiakonia. Tapi kalau Anda berdiakonia, itu akan berdampak dengan luar biasa. Bagaimana cara melepas kutuk dari Indonesia? Nggak ada cara lain dengan berdiakonia. Makanya saya mengkritik orang-orang yang menyerang saya dengan berharap Damaris tutup. Anda sedang melepaskan kutuk. Anda sedang mengutuki Indonesia. Ketika saya dengan tim penatua dan para diaken berusaha melepaskan kutuk dari Indonesia, Anda sedang membawa kutuk buat Indonesia. Seakan-akan biar tutup saja, biar bangkrut, biar Damaris nggak usah kasih makan lagi. Anda nggak mikir nasibnya 300 orang diaken ini dan para orang-orang yang biasa kita makan itu bagaimana. Ya kan? Kecuali Anda bisa bikin lebih besar dari itu, boleh. Ya, nyatanya Anda kan nggak bisa. Jangankan mau bikin besar. Anda mau bikin tiap hari secara rutin 10 bungkus saja, ya kan? Untuk setia, nggak mudah. Ya kan? Karena Anda pikir itu pekerjaan sepele, diakonia, ada pendeta ngenyak ya. Wah, kalau cuma bagi-bagi makannya gampang ya, kamu lakukan aja. Tapi lagi begitu kan, coba aja kamu lakukan tiap hari. Bukan masalah bagi-bagi makanannya, bukan masalah jumlah makanannya, konsistensinya itu.
Konsistensinya itu yang penting. Kalau cuma sekali-kali dadakan, oh ya lagi punya duit, semua orang melakukannya. Tapi bagaimana kita menjadi konsisten seperti para rasul melakukannya? Dikemas dengan profesional. Ya kan, Kisah Rasul 6 itu kan, dipilih diaken khusus 6 orang, 7 orang dipilih 7 orang. Dengan orang-orang yang penuh hikmat, Ibu Lianti, ya, Pak Jimmy Sun, Pak Charles, ya kan, pilih orang-orang ini untuk memimpin. Pak Malaikat, Pak Mikael itu ya, yang Surabaya. Para pemimpin dipilih. Dan nanti lahir pemimpin-pemimpin yang lain. Ya kan, untuk memimpin, mengelola. Nah, makanya diyakin kalau kasih SOP jangan protes dulu. Ya, saya tahu ada yang meresahkan, tapi jangan khawatir. Tidak ada maksudnya tidak baik. Kita lagi pikirkan, hanya kita belum tahu caranya. Bagaimana menerapkannya dengan enak landai. Semua ya, ini organisasi masih baru ya, baru setahun. Kita tidak saling kenal, kita baru kenal. Saya dengan Pak Jimisun belum pernah ketemu. Saya dengan Pak HW saja tidak pernah ketemu. Ya, satu-satunya pernah ketemu saya cuman Pak Alengso, itu sudah keluar. Ya udah nggak di Damaris lagi. Ya. Dengan Ibu Ketua, Pak Ketua, dengan Pak Ketua saya sudah pernah ketemu sekali ya di Rotterdam dengan Pak Alengso. Ya, kita pernah ketemu sudah. Pak HW malah sudah ketemu sama Pak Ketua itu ya. Sabar ya, kita sedang atur. Tetapi memang di tengah kesabaran itu ada salib. Ada kesabaran, ada salib, ada kerendahan hati, ada domba di sana. Nah, kelihatan tuh yang nyeruduk kambing-kambing, nyeruduk dikit-dikit protes. Tapi juga jangan menjilat juga, jangan cari muka, asal iya, asal top. Ya, kasih kritikan saja, kasih masukan. Tapi kalau ngeritik, dikasih saran. Menurutmu harusnya bagaimana? Kasihan Pak Jimmy, Bu Lianti, kasihan. Anda cuma dobrak-dobrak, Anda loh, harusnya bagaimana yang baik. Karena kita sedang mengatur sedemikian rupa. Ya, kalau Anda ada kritik, Anda pikirkan juga solusinya, sarannya. Gitu ya. Makanya lagi ketemu hari, kan Ibu Lianti suka bikin ketemu ya, berapa minggu sekali itu kan sama yang Jabodetabek ya, kalau yang seluruh ini harusnya pakai Zoom ya, kita meeting dia akan pakai Zoom harusnya ya. Nah, itu Anda jangan geng-geng buatan kepanggih, tapi juga jangan kritik-kritik nggak jelas kritik. Anda nggak kasih solusinya, jangan kasih dong solusinya. Apa yang Anda inginkan, Anda mau jelas, clear ya, jangan nanti geng-geng buatan kepanggih di belakang Anda bikin pasukan pembebasan Fretilin, pasukan pembebasan, jangan. Ya, terus Anda bikin pasukan jihad nanti melawan dongkrak Pak Jimmy, dongkrak Ibu Lianti, ya jangan, kasihan. Ya. Jangan. Jadi dibuka yang jelas. Komunikasi, ingat komunikasi. Jangan capek berkomunikasi. Nah, kita balik kembali ya. Nah, makanya ya ketika mimpinya Nebukadnezar itu tentang raja-raja, tentang bangsa-bangsa, itu mimpi yang besar ya. Seorang mendapat mimpi sampai ke ujung zaman, sampai ke kebangkitan Islam coba. Nebukadnezar itu mimpinya, Nebukadnezar pertama itu tentang kerajaan Babel, kedua tentang Media Persia, tentang Yunani, tentang Roma, bahkan tentang kebangkitan Arab melalui Islam. Dia sudah melihat sampai 14 abad coba. Dia kan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Islam lahir di abad ke-8, bukan abad ke-7 ya, abad ke-8. Ya. Karena Islam lahir bukan melalui Muhammad, melalui Khalifah Abbasiyah. Ya, di zaman mereka di Baghdad. Islam itu lahir di Baghdad, bukan di Mekah. Mekah itu baru ada tahun 800 lebih. Itu hasil karangan dari Baghdad. Tetapi bagaimana visi-visinya dia, ya, bagaimana nama Yehova itu dimuliakan dan dia bisa ikut terangkat. Karena ada seorang Daniel, karena ada seorang Sadrah, Mesah, Abednego, karena ada orang-orang Yahudi ya, yang bijaksana, yang bisa mendaratkan Torah itu. Di zaman itu,
zaman Nebukadnezar sampai zaman Darius, bahkan sampai zamannya Xerxes Ahasiweros, Torah itu didaratkan di negara di mana mereka dijajah dan penjajahnya mereka, dan dijadikan rujukan hukum bagi negara-negara itu. Ajaib ya. Bagaimana bisa? Iya, karena Perdana Menterinya Daniel. Sampai Mordekai. Ya kan, pamannya Esther. Yang jadi Perdana Menteri. Itu selama hampir 200 tahun. Ya, mereka yang membentuk hukum di Babel sampai di Media Persia, ya sampai mereka dalam 200 tahun itu ya, mereka membentuk, mereka mendaratkan Torah itu sampai dipahami. Sampai Torah itu akhirnya menjadi hukum yang universal. Ya kan? Nah, kaitannya dengan Anda dan saya adalah, ya kita harus mendukung pemerintah. Jangan malah mempersulit pemerintah. Salah satunya dengan masalah pajak. Ya, ini kan metanoia banget nih. Selama ini Anda lebih penting ngasih uang ke gereja kan? Salah. Ya. Satu, paling penting adalah diakonia. Itu paling penting. Kedua, nah tentu saja orang tua ya. Sorry ya, ulangi nih supaya jangan salah urutannya. Satu, yang paling penting adalah Anda rawat orang tua Anda dan anak-anak Anda, keluarga Anda. Tentu ya, rawat orang tua dan keluarga Anda yang paling dekat di depan mata. Jangan sampai Anda berdiakonia, keponakanmu nggak bisa bayar sekolah, munafik itu namanya. Kedua, Anda diakonia untuk fakir miskin, janda-janda miskin. Ketiga, ya, Anda kemudian untuk pemerintah bayar pajak yang jelas, yang benar. Pendeta digaji, tetapi bukan menjadi beban yang sampai harus pendeta harus digaji. Ya, Anda ikut kelas evangelis yang bayar, jangan gratisan. Ya, kecuali yang dibaptis oleh komunitas kita, yaitu gratis. Tapi kalau Anda yang baru-baru yang bayar, ingin tahu, belajar, ya kan, dan itu murah, 500.000 rupiah, ya kan murah banget. Anda makan bakso saja sekeluarga habisnya segitu. Nah ini Anda mendapatkan ilmu, ya, dapat materinya, dapat PDF-nya, dapat sertifikatnya, dapat semuanya. Jadi murah banget. Memang dibuat sengaja murah. Kenapa orang lain bikin 1 juta, Pak? Kenapa murah sekali? Ya biarin saja. Kita memang tidak untuk komersil, tetapi kan harus bayar supaya pernah ada yang itu ya, Pak bayar tak cicil, habis dicicil baru bayar 100.000, terus dia nggak ikut lagi, ya kan? Ada yang kasih gratis, baru kedua kali terus nggak ikut lagi. Nah itu kurang ajar. Saya nggak boleh nggak begitu, makanya sekarang nggak ada yang nggak bayar. Kalau tidak dipublish di tempat kita, mereka harus bayar. Karena dari situ hamba-hamba Tuhan hidupnya dari bekerja. Kalau nggak bekerja jangan makan, ya. Dari khotbah yang jelas. Nah, makanya saya lebih setuju hamba Tuhan itu digaji, ya bukan los begitu. Kalau di beberapa gereja seperti GKI nggak boleh ya terima dari jemaat, terima upeti gitu nggak boleh ya, harus dikasihkan ke gereja. Tahu saya begitu nggak boleh. Kalau mau pribadi, mendapat pribadi itu atas persetujuan penatua biasanya begitu. Memang ada pendeta yang gajinya sampai 20 juta, ya pendeta-pendeta senior ya, tetapi atas persetujuan penatua. Artinya memang dia juga kontribusinya kepada jemaat juga luar biasa. Dia sekolahnya juga sampai doktor biasanya, ya nggak sembarangan juga. Dan 20 juta itu sebenarnya nggak bisa juga hidup layak. Kaya ya enggak, ya. Kalau di Indonesia ya limpah tapi nggak nemen begitu, lumrah gitu ya. Gaji GM begitu ya, gaji GM, gaji direktur kan segitu sama saja. Tapi nggak sampai umpak-umpakan beli Ferrari, pakai Lamborghini, pakai jam tangan 4 miliar, nggak sampai umpak-umpakan begitu. Cuma kurang ajar, Mbak Tuhan pakai sampai begitu ya, kurang ajar. Harusnya dunia itu dikelola lagi. Ya itu yang sedang kami terapkan ya di Hagios ya. Kami terapkan seperti itu. Ya, dalam komunitas kita terapkan. Makanya saya sedang mencari partner buat Anbi ya.
Saya cari tabur buat Ambi supaya akhirnya saya bisa menggaji. Hagios ini saya hidup dari gaji nantinya. Jadi bisa kita kumpul-kumpul semua dana itu nggak bisa saya pakai sembarangan. Nah, kita kembali ya, saudara. Saudara, bayar pajak itu penting. Ya, sepele ya, saya cuma mau ngomong bayarlah pajak. Tuhan Yesus berkata itu ya dalam Matius 22:21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, beri. Jangan pelit kalau bayar pajak. Jangan ditilep-tilep. Jangan digelapkan pajak itu. Bayar dengan normal. Anda akan diberkati. Tapi pemerintahnya kurang aja, nggak urusan. Itu bukan urusanmu. Ya, karena pemerintah mereka melanggar hukum. Ada hukumnya seharusnya. Nah, kalau di gereja sudah jelas-jelasan diselewengkan. Makanya bagaimana cara kamu memberi kepada Allah? Langsung diakonia, direct. Nggak usah melalui gedung gereja. Kalau gedung gerejamu korup, nggak usah melalui gedung gereja, langsung direct. Karena gedung gereja itu bukan institusi bikinan Tuhan, itu bikinan manusia. Gereja itu ada dengan saya, tubuh ini. Ya, beda dengan pemerintah. Itu institusi yang bikin Tuhan sendiri. Mau itu komunis, mau itu khilafah, mau itu sosialis, mau itu kapitalis, mau itu republik, mau itu demokrat, mau itu kerajaan. Itu adalah institusi yang bentuk Allah sendiri. Dalam Roma 13 tadi. Memang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan nggak izinkan, mereka nggak bisa jadi raja-raja. Tuhanlah yang membuat raja-raja, yang menentukan siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi pemimpin, jadi pemerintah. Ya, kalau dia menjadi pemerintah yang lalim, ya memang dipakai Tuhan untuk menghukum. Jadi jangan ragu. Ya, karena pemerintah, tanpa ada pemerintah, maka tidak akan ada kepastian. Harus ada pemerintah. Nah, Anda harus taat hukum. Kalau Pak Paul juga nggak tahu tuh, saya taat hukum kalau di Eropa. Saya kan tidak taat dengan hukumnya Indonesia, beda. SIM-nya saya saja di sini nggak laku. Saya punya SIM ya, SIM di Indonesia saya punya SIM, di sini nggak laku. Saya kudu bikin SIM lagi di sini. Saya harus ikut hukumnya sini, bukan ikut hukumnya Indonesia. SIM-nya saya nggak laku di sini kok, ya kan? SIM Indonesia nggak laku di sini. Kasihan deh lu. Kan harus taat. Itu metanoia. Anda kepikir nggak untuk seperti itu? Jangan sampai nggak kepikir. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Sepele ya. Psikologi saya belajar ya selama saya ujian SIM di Eropa ini ya. Sistem berpikir ketika Anda di jalan, sistem berpikir itu dibentuk. Makanya orang-orang di Eropa ini kalau nyetir banter-banter, gila-gila banter-banter 50 km per jam itu ya jalan kecil. Memang aturannya 50 km per jam. Jadi mereka nggak boleh di bawah itu. Lucu ya, nggak boleh di bawah itu. Nggak boleh di atasnya juga. Jadi antara 46 sampai 52. Itu banter, saudara. Itu sistem berpikir dibentuk seperti itu. Oh, ini prioritas jalan. Mereka nggak urusan yang kanan kiri. Mereka lihat, tapi mereka tetap banter. Nggak boleh injek rem. Itu sistem buat injek rem salah. Saya injek rem dimarahin saya. Kenapa injek rem? Jangan injek rem. Loh, ini perempatan, nggak boleh injek rem. Kamu prioritas. Tapi itu ada orang mau lewat, nggak boleh. Pokoknya nggak urusan. Jalan, karena nanti orang bingung. Orang itu sudah dibikin sistemnya. Waktu mereka belajar mobil, ya belajar setir mobil, dari mereka masih remaja itu yang umur 18 kan udah boleh. Mereka sudah dibentuk cara berpikirnya di jalan raya. Di jalan raya kan orang enggak berkomunikasi, enggak ngomong. Mereka komunikasi pakai kontak, pakai tangan, pakai klakson, pakai lampu. Itulah sistem berpikir yang dibentuk. Dan itu dibawa dalam kehidupan sehari-harinya orang Eropa. Sistem yang teratur. Ya, kalau bahasa Belandanya terstruktur. Wah, tadi saya baru kata ya, gestructureerd ya, gestruktureerd. Terstruktur cara berpikirnya. Nah, di Indonesia juga sama. Ya, cara mengemudi jalan raya itu adalah psikologi orang Indonesia yang kacau balau. Kalau lampu merah malah
Saya di Medan kalau lagi lampu merah didorong dari belakang sama angkot, ya kurang asem ya, suruh jalan. Lagi lampu merah didorong malah. Didorong gitu ya, disundul begitu ya. Nah, itulah kenapa nggak maju-maju? Karena itu tadi, hukum pemerintah malah nggak penting, yang penting hukum agama. Nah, maka dari itu orang Kristennya yang mulai taat hukum. Nah, orang Kristennya aja nggak taat hukum, lalu mau ikutin hukum Islam, hukum agama Islam kan akhirnya kan, yang diikutin. Padahal hukumnya agama Islam nggak tertulis. Hukum negara Indonesia tertulis, tapi Anda akhirnya lebih mengikuti hukum Islam. Akhirnya jadilah negara Islam. Itu adalah mimpinya para khilafah, mimpinya para kadu, dan Anda masuk dalam mimpi itu. Ya kan? Nah, anak-anak remaja yang mendengarkan, ya mungkin anak-anak Anda yang mendengarkan Embun Pagi ini, dari muda, dari remaja, patuhi hukum, taati hukum, jangan permainkan hukum. Karena di era, saya dari waktu di Indonesia ya, anak saya tak ajarin, papa ngelanggar hukum, bangga. Zaman kamu, jangan pernah melanggar hukum. Malah kita tiba-tiba pindah ke Eropa ya. Wah, itu benar ya, anak saya benar-benar patuh sama hukum ya. Nggak mau melanggar hukum sama sekali. Harus patuh hukum. Ya. Karena di era anak-anak kita, hukum itu menjadi nomor satu. Baik di Indonesia sekalipun. Kalau Anda tidak patuhi hukum, maka yang jalan itu hukumnya Islam. Kalau Anda tidak patuhi hukum Indonesia, negara Indonesia, yang nanti Anda kan harus mau nggak mau harus patuhi hukum agama Islam. Ya kan? Gereja saja tidak mau patuh hukum, coba gereja bayar pajak nggak? Nah, ya kan? Pendeta-pendeta dengan segitu besar ada nggak bayar pajak? Kalau pendeta-pendeta GKI, pendeta-pendeta HKBP, saya kira bayar pajak ya. PIB semua terstruktur, GKJ itu bayar pajak. Pendeta-pendeta gereja karismatik bayar pajak nggak? Wah, itu tanda tanya besar. Makanya mereka senang bisnis gereja, dapat uang tanpa bayar pajak kan. Para pengusaha, para tauke ini lebih senang bisnis gereja karena apa? Nggak usah bayar pajak. Mereka mencuci uangnya di gereja. Percaya nggak? Ngeri ya, bisa cuci uang di gereja loh. Gimana? Dari gereja balikan, kayak pusing. Jangan sampai gereja menjadi alat cuci uang ya, money laundry. Serem kali. Saya diaudit di sini sama pemerintah ya. Ini kita mau buka rekening aja, ditanya macam-macam karena takut money laundry. Karena saya dari Indonesia terkenal dengan money laundry-nya. Mereka ngomong terus terang begitu ya, kurang asem. Tersinggung saya. Emang saya cowok apaan? Oke. Jadi pesan pagi hari ini ya, patuhi hukum. Ya, mulai dari Anda, mulai dari kita orang-orang Kristen, patuhi hukum, baik hukum lalu lintas, hukum negara Indonesia, support pemerintahan yang ada. Support. Ya, walaupun Anda oposisi pun, Anda jangan melanggar hukum, nantang-nantang kayak siapa itu si Poh Yuwono itu ya. Menedan itu. Ya kan? Dan itu jangan. Walaupun Anda oposisi, Anda harus patuhi hukum, harus taat dengan hukum. Ya, sekalipun Anda berseberangan politik dengan Jokowi, tidak urusan, Anda harus taat dengan hukum dan support. Menjadi oposisi itu bukan menjadi musuh negara, bukan. Menjadi oposisi itu Anda berarti mendukung pemerintah dengan cara Anda sendiri, tetapi bukan dengan melanggar hukum, sekalipun Anda oposisi. Wah, ini next level ya untuk para pemimpin. Firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.